Lagi-lagi Norin, di hari kedua ujian, plak. Eriska sudah dibuat emosi siang ini. Padahal dia baru saja selesai mengerjakannya ujian matematika yang menurutnya begitu susah. Setelah menampar wajah Norin yang membuat semua orang di dalam kelas itu terkejut. Eriska langsung keluar tanpa mengucapkan apapun lagi. Gala tersenyum melihat Eriska berani melawan Norin di The Jeng. Makin kesini ternyata makin pada siapa tahu Norin yang sebenarnya. Gue jadi makin tergila-gila sama Elo. Riz, gumam Gala tersenyum bangga dengan gadis yang sangat dicintainya itu. Niat Gala ingin mencari Norin karena merasa geram dengan sikap cewek itu yang selalu mencari urusan dengan Eriska. Padahal Eriska sama sekali tidak pernah menyinggung Norin selama ini. Gala tahu itu. Pada saat Gala keluar dari dalam gedung kelasnya yang berada di paling ujung menemui Norin, tiba-tiba dia melihat Eriska datang ke kelas Norin dengan tatapan yang tajam. Gala mengurungkan niatnya dan bersembunyi di balik pintu. Semua sikap Norin pada Eriska selama ini sepertinya mengarah kepada cerita yang membuat semua orang salah paham, sehingga membuat Eriska dan Gala geram. Raka berjalan masuk ke dalam kelas Norin dengan tatapan lurus ke depan menatap seorang cewek yang sedang menangis terseduh di bahu salah satu temannya. Udah Rin, jangan nangis lagi. Sesti, dim. Ya, gimana gue bisa dim? Gue merasa harga diri gue diinjak-injak sama Eriska. Hiks, isak Eriska. Semua sahabat Norin menoleh ke arah sosok yang baru saja muncul itu. Raka menatap tajam ke arah beberapa siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Sepertinya sekarang belang Norin sudah terbuka semuanya. Tadi Eriska ngapain lo, Mang? Tanya salah satu dari mereka. Mata lo buta? Dia nampar gue bego. Seru Norin yang masih belum sadar dengan kedatangan Raka yang kini bisa melihat sendiri bahagia Norin memaki temannya. Lo tadi gak lihat gimana Eriska natap gue? Itu sama aja dengan ngapa-ngapain gue. Apa kalian semua takut sama dia? Teriak Norin yang masih belum menyadari kehadiran Raka di belakangnya. Padahal teman Norin sudah memberi kode lewat isyarat matanya. Tetapi sepertinya Norin masih belum mengerti. Eriska itu yang sebenarnya bermuka dua. Dia udah bikin Raka jadi ilfeel sama gue. Padahal kalian sendiri tahu kan kalau dulu Raka begitu benci sama Eriska. Apakah itu wajar? Apa? Kalian percaya begitu saja apa yang dikatakan oleh cewek itu tadi? Seru Norin menatap ke arah beberapa temannya yang hanya diam saja. Bahkan tatapan mata mereka tidak fokus pada Norin. Mereka hanya menatap ke arah Raka yang sudah berdiri di belakang Norin dengan salah satu tangannya dimasukkan ke dalam saku celana. Raka yang sudah geram dengan kelakuan cewek itu akhirnya berteriak. Norino, seru Raka. Norin yang mendengar suara milik seseorang yang sangat dia kenal itu langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Sungguh dia tidak percaya bahwa saat ini Raka sudah berada di belakangnya. Gue tegasin di sini. Kalau gue sama Norin nggak pernah menjalin hubungan apapun. Dan gue mau jujur sama kalian. Kalau sebenarnya Eriska bukan pelakor seperti yang dituduhkan Norin. Karena yang ngejar-ngejar Eriska itu gue. Bahkan Eriska udah nolak gue berkali-kali. Jadi, kalau kalian mau nyalahin, kenapa gue sama dia menghindar? Karena emang gue sama dia nggak ada hubungan apa-apa. Raka berteriak lantang sambil menunjuk Norin. Ya, di grup kelas lagi-lagi tersebar berita yang mengatakan jika Eriska telah merebak Raka dari Norin. Bahkan masalah ciuman di gudang itu pun disebut-sebut oleh Norin. Kali ini Norin menyerang Eriska secara terang-terangan. Tapi cewek itu lupa telah berhadapan dengan siapa. Norin menunduk sambil mengepalkan tangannya. Rasanya dia tidak sanggup lagi menahan kekecewaan yang mendalam pada Raka. Hatinya sangat sakit melihat sikap Raka yang seperti itu. Padahal dulu pria itu begitu manis terhadapnya. Kali ini Norin benar-benar menyalahkan Eriska. Dia harus membuat perhitungan kembali pada kakak kelasnya itu. Awas kau Eriska, batin Norin setelah mengatakan hal itu. Raka keluar dari kelas Norin dengan kemarahan yang luar biasa. Eriska duduk di bawah pohon rindang dengan dada yang kembang kempis karena baru saja mengeluarkan semua emosinya. Nih, buat lo. Eriska mendongak melihat siapa yang menyodorkan air mineral untuknya. Gala, lo kok ada di sini? Tanya Eriska. Gala duduk di samping Eriska dan tersenyum. Gue tadi lihat lo duduk sendirian, jadi gue samperin. Lo pasti udah tahu gosip itu kan? Tanya Eriska menyeka keringat yang ada di lehernya. Gala memalingkan wajahnya ketika melihat apa yang seharusnya tidak dia lihat. Wajahnya memerah seperti kepiting rebus karena melihat bentuk ukuran dada Eriska yang tercetak jelas pada pakainya itu karena keringat. Makasih ya buat minumnya. Gue pergi ke kamar mandi dulu. Ya, ucap Eriska berdiri. Iya, Riz, jawab Gala.
Eriska berlari masuk ke dalam kamar mandi dan langsung mencuci wajahnya. Sungguh saat ini dia ingin menjernihkan pikirannya yang masih pusing gara-gara ujian tadi. Setelah beberapa saat Eriska kembali ke gedung kelasnya dengan langkah gontai. "Riz, gue mau ke kantin. Ikut gak?" tanya Niken yang datang dari arah belakang. "Gue nitip salam Eme Pak Sabto aja," jawab Eriska yang mendapatkan pukulan di lengan oleh Niken. "Nanti dimarahin sama Mbak Lilik gak dikasih es teh gratis lagi loh." "Ya," seru Niken yang kemudian berlalu pergi. "Riz, gue minta tolong dang," seru salah satu teman satu kelas Eriska. Eriska menoleh dan melihat Sika berjalan membawa bola basket di tangannya. "Minta tolong apa?" tanya Eriska. "Tolong balikin bola basket di gudang belakang sekolah. Gue kebelet. Bentar lagi bel masuk lagi." Eriska menaikkan sebelah alisnya. "Lagian dari mana Sika mendapatkan bola basket ini?" Awalnya Eriska menolak, tetapi setelah Sika memohon dengan wajah pucat yang menahan bab, akhirnya Eriska terpaksa menyetujui untuk menyimpan bola basket yang memang sudah robek sedikit itu ke gudang belakang sekolah. Eriska menatap bangunan yang sudah usang karena memang lama tidak terpakai, hanya untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak layak. Di sana dia menyaksikan Raka dan Norin berciuman. Perlahan Eriska membuka gembok yang menggantung dengan kuncinya. Itu. Suara decitan pintu terdengar dengan jelas menandakan pintu itu memang sangat jarang dibuka. Eriska masuk ke dalam gudang yang gelap dan pengap karena ventilasinya tidak banyak. Lagi-lagi dia jadi teringat adegan menjijikan itu lagi. Sial, kenapa juga harus diingat? Ceklek. Eriska menoleh ke arah pintu dan melihat pintu yang tadinya terbuka menjadi tertutup. Eriska langsung berlari ke arah pintu itu. "Woi, siapa yang kunci pintunya dari luar? Jangan main-main sama gue. Bukain pintunya," teriak Eriska masih berusaha membuka handle pintu. Sepertinya memang ada yang sengaja mengunci pintu itu. Eriska panik setengah mati, berusaha membuka pintu dengan cara menggedornya, berteriak berusaha meminta tolong. "Tolong! Siapa yang kunci gue? Jangan jadi pengecut loh. Bukain gak?" teriak Eriska. Sepertinya tidak akan ada orang yang mendengar teriakannya karena tempat itu berada di jauh belakang gedung sekolah dan tidak banyak siswa yang datang ke sana, atau bisa dikatakan tidak ada datang ke sana kalau tidak ada urusan. Bersambung.